ajmain. Dan syukur kita bisa hadir dan kita bisa sama berkumpul insyaallah. Matiin ini kameranya sama suaranya. Udah. Setiap gerak langkah kita akan menjadi pengukur dosa kita dan pahala untuk kita semua. Amin. Mbak Usta, suaranya belum keluar. Halo, Mbak Husna, kenapa ke-mute ya? Dibuka yang... Ibu, tapi kok nggak kedengeran ya? Nah, udah. Mungkin karena ini ya, karena ditaruh ya. Terus dipegang. Oh iya, silakan dilanjutkan, Mbak Husna. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus sekolah ibu yang telah menyelenggarakan acara kajian bulanan secara online, dan kepada Ibu Wanti sebagai Ustazah Wanti Yustiana yang siang hari ini telah hadir dan siap memberikan ilmunya untuk kita semua agar kita semua memiliki keluarga yang harmonis. Dan terima kasih kepada para peserta yang alhamdulillah telah hadir 40 partisipan. Semoga menambah semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk keberkahan acara kita siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan doa menuntut ilmu, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil islami dina bi Muhammadin dan rasulullah wa bizidni ilman wa rizqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Anggra Dwi Fibra dan sari tilawah oleh Ibu Zulfia Husnia. Kepada Ibu Anggra Dwi Fibra dan Ibu Zulfia Husnia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa,
Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan kebaikan yang banyak padamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah Maha Agung. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 19. Semoga menambah keberkahan dalam acara siang hari ini. Sebelum memasuki akan membacakan adab menuntut ilmu dan biodata narasumber hari ini. Adab menuntut ilmu yang pertama, berwudu dan menggunakan pakaian terbaik dan duduk tenang. Yang kedua, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, berdoa kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, bersekutu dalam belajar. Yang kelima, menyampaikan ustazah. Yang enam, pelajaran yang disampaikan. 7, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Yang kedelapan, mengikat ilmu dengan tulisan. Yang ke-9, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Yang ke-10, berusaha mendakwahkan ilmu. Yang ke-11, membuka kamera saat Zoom berlangsung. Bagi ibu-ibu sekalian yang tidak memiliki uzur saat berlangsung. Selanjutnya itu biodata peserta, biodata narasumber kita yang hari ini, yaitu yang tidak asing lagi ya. Gimana sih? Gue udah selesai. Mbak Husna ke mute. Husna tolong dibuka mute-nya. Halo, Mbak Husna ke mute, Mbak Husna. Aduh, nggak dicolek-colek. Ya, moto hobinya belajar dan passion ya, moto hidup Ustazah Wanti Yustiana itu dengan Islam hidup terasa indah, dengan iman segalanya cerah, dengan ilmu hidup terasa mudah. Menikah dan memiliki 3 orang anak, lulus pendidikan terakhir Universitas Negeri Jakarta jurusan Bahasa Arab, dan aktivitas saat ini yaitu pengajar tahsin tahfiz, owner BBAKI yaitu bimbingan belajar bahasa Arab, pengisi kajian keislaman dan tafsir, dan bisnis network. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu materi dengan tema harmonisasi suami istri dengan narasumber Ustazah Wanti Yustiana. Kepada Ustazah Wanti Yustiana dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bitahiyatin mubarakatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya pada siang hari ini kita bermuajahah di majelis ilmu via Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa menapaki jalan hidup ini dengan kebenaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan ibu semua. Apalagi kita membahas satu tema yang sangat menarik bagi saya, yaitu harmonisasi pasangan, harmonisasi suami istri ya. Dimana kita tahu ada satu ibadah yang sangat long time ya, dan madal hayah itu adalah ibadah sebagai suami istri ya, yang
bisa 24 jam dan selama kita masih bersama hingga kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi kita perlu mempersiapkan dan mempunyai itu juga sebagian fisik kita ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata zauj ya untuk pasangan. Sangat menarik ya. Kalau zauj itu segala sesuatu yang ada pasangannya. Ya, penggunaan kata zauj ya. Jadi baik kan hewan ada ya. Jadi sesuatu yang berpasangan itu zauj ya. Kemudian kalau istilahnya dan itu kalau sama padan bagus dan bagus, positif itu pakainya zauj. Tapi kalau yang nggak ideal pakainya imro'ah ya. Jadi nggak pakai zauj ya. Jadi penggunaan katanya dibedakan imro'ah. Misalnya ketika suaminya kita buka, kalau kita buka surat At-Tahrim, kita coba buka dulu surat At-Tahrim ayat ke-12 ya, dari mulai ayat 11 dari ayat kita buka surat At-Tahrimnya dulu, surat 66 ya. Nah, mulai dari ayat 10 ya. 10 daraballahu masalil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Ya, jadi imra'atan Nuh. Kenapa enggak pakai zauj Nuh ya? Kan kalau doa untuk kita dapat keturunan yang baik itu pakai zauj, Rabbana hablana min azwajina. Pakai zauj gitu ya. Tapi kalau di sini ketika Nabi Nuh istrinya tidak sholihah, maka menggunakannya imro'atan Nuh, bukan zaujatun Nuh ya. Kemudian Lut juga demikian, wa imro'atu Lut ya, ini suaminya sholih, istrinya enggak sholih. Ya, pakainya imro'ah. Ya, kana ta'adan sholihani fa khanatahuma ya. Mereka berdua di bawah bimbingan hamba kami, kedua hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat. Fa khanatahuma falam yaghnahuma ya. Nah, kalau yang contoh yang ayat 11, istrinya sholihah, tapi suaminya enggak sholih. Jadi apa? Adara masalil ladin amal imra'ata fir'aun. Pakainya imro'ah juga, imra'ata fir'aun. Ya. Imra'ata fir'aun. Qalat rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah. Ya, jadi menggunakan kata imro'ah. Nah, kemudian kalau single parent itu juga pakainya imro'ah. Jadi sesuatu yang nggak ideal. Jadi sesuatu yang nggak ideal itu pakainya juga imro'ah. Ya. Kita lihat di surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 35 ya. Wazqalat imratu Imran. Kan Imran kan sholih juga, tapi kedudukannya gitu. Jadi Maryam terlahir ayahnya sudah tiada. Ya, jadi single parent kan, maksudnya ibu ya. Jadi makanya pakainya imratu Imran. Jadi sesuatu yang nggak balancing ya, nggak dua-duanya bagus ya. Ini pakai disebut imratu Imran ya, menggunakan kata imro'ah juga ya. Sama ketika ada ya, jadi itu menggambarkan penggunaan kata ya. Nah, jadi bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan ini ada maksud ya. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana ketika harmonisasi itu dalam suami istri. Kenapa sangat penting? Karena ketika ada ketidakharmonisan itu akan berdampak besar ya, terutama ke anak-anak ya. Ada pernah satu kisah menarik ya, ada seorang itu mau konsultasi ceritanya sama Ustadz ya. Anaknya itu terkena narkoba ya. Bahkan sampai jadi bandar gitu ya. Ketika itu yang curhat tuh
istrinya ya, kemudian dan ternyata di situ suaminya malah menyalahkan gitu ya. Di situ ada ketidakharmonisan ya, ketidakharmonisan sehingga melahirkan seperti itu. Ada lagi satu kisah tuh seorang pendeta ya. Pendeta tuh nanya ke ustadz itu anaknya itu susah banget dikasih tahu gitu ya. Susah banget dikasih tahu. Udah segala macam, udah tahu pendeta tapi dia anaknya itu segala macam kejahatan dilakukan lah. Ya, berzina, mabuk-mabukan segala macam. Nah, ketika sudah sekitar 3 menit kan si pendeta itu menanyakan mengungkapkan lah ya masalahnya. Kemudian satu tanya, kan teman baik, emang ibunya gimana? Maksudnya pandangan ibunya seperti apa gitu maksudnya. Nah, ternyata setelah itu dia curhatnya tuh 45 menit gitu. Terus ustadznya di akhir tuh tanya, ini sebenarnya Bapak mau konsultasi anak atau istri nih katanya. Ya istri, anak ya Ustadz gitu kan. Tadi kan saya bilang, saya mau anak saya ya kan konsultannya. Iya tapi Bapak konsultasi tentang anak tuh 3 menit, konsultasi tentang istri Bapak itu 45 menit gitu. Jadi masalahnya tuh di istri Bapak berarti gitu kan. Ya, jadi ketika ketidakharmonisan itu akan berdampak sangat ya terhadap keluarga ya. Jadi seolah ininya adanya di masalahnya itu di anak, tapi ternyata masalahnya di pasangan ya. Jadi biasanya para konsultan tuh ketika ada anak yang bermasalah pasti yang dilihat itu pasangannya ya. Kehidupan harmonisasi pasangan suami istri karena itu sangat berdampak besar sekali ya. Barusan juga nih harmonisasi dalam keluarga itu penting banget ya. Sebelum saya ngisi tadi barusan terima cukup sedih juga sebenarnya ya. Artinya ketika ada ibu ya yang marah-marah gitu ya ke anaknya sampai jadi ada murid saya mau setoran hafalan tuh izin gak setor karena dia anaknya tuh nangis gitu terus di depan rumahnya kemudian ibunya marah-marah segala macam ya. Akhirnya murid saya itu mengambil anaknya Bu sini Bu biar sama saya dulu diamin jangan dimarah-marahin. Artinya sedih sekali ya. Ketika itu pasti berdampak ke anak ya. Jadi makanya saya berbahagia ya mudah-mudahan saya juga berharap Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan kepada kita bimbingannya semua yang hadir di Zoom hari ini untuk kita bisa membentuk harmonisasi suami istri ya. Karena ini penting sekali kita akan beriring sebagus apapun kita di luar itu tidak berdampak nggak signifikan ketika kita tidak baik di rumah ya. Khiyarukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu yang terbaik di keluarganya dan saya paling baik di keluarga gitu. Ada hadis Rasulullah. Sehingga kita akan kuat, akan melangkah kalau memang di keluarga kita tuh harmonis antara suami istri gitu ya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita punya visi besar dalam membuat keluarga itu harus harmonis. Itu sudah menjadi suatu makanya ketika kita berkeluarga, kita kan berharap kita punya visi ya, kita punya misi. Mudah-mudahan kita semua setelah ini kita bisa apa sih visi berkeluarga kita kan, bukan hanya kita ya udah dulu udah nggak masalah ada jodoh kan nggak gitu juga ya, tapi kita punya visi yang harus kita bangun ya, untuk bisa kita membentuk sebuah keluarga setelah kita tentukan visi, baru kemudian kita misi kita gimana nih cara kita mengimplementasikan, kita menggapai visi keluarga kita gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga kita punya bayangan gitu. Nah, salah satu visi yang mungkin nanti tiap orang berbeda-beda, tapi mungkin secara garis semua adalah bagaimana kita mau menganggap bahwa keluarga kita memang adalah ibadah kita kepada Allah yang terbesar ya. Jadi merupakan jihad apalagi kita karena di sini ibu maka kita akan berbicara di bidang wanitanya. Jadi ketika Rasul mengatakan
Ya Rasulullah, enak dong kalau suami itu bisa berjihad di medan perang segala macam. Kami kan nggak bisa berjihad. Terus kata Rasul, jihadnya di keluarga gitu. Jadi bagaimana ketika kita berusaha tidak dengan pedang, tapi dengan banyaknya kan di dalam keluarga itu kan menahan, kan bisa menahan hawa nafsu juga ya, menahan hawa nafsu, kemudian bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada itu juga berperang melawan gitu, melawan hawa nafsu kita, ada sesuatu yang harus kita korbankan ya, jihadnya di situ. Nah, sehingga ketika kita punya gambaran bahwa memang keluarga ini adalah jihad kita, ya yang namanya jihad kan tidak semua, memang ada orang pergi berjihad itu tidak terluka. Ya kan namanya udah berjihad itu kan pasti terluka, pasti nggak enak, pasti sakit, pasti ya kan ya. Jadi jangan berharap bertabur bintang seperti kita ke taman bunga gitu ya. Katanya mau jihad, tapi kok jihad itu pasti ada gak enaknya, ada pada segala macam, itu namanya jihad ya. Kalau jihad gitu, itu kalau kita berharap, tapi kita berharap seolah kita sedang riklah terus di dalam keluarga kita. Iya ada saatnya, ada ketika kita menghasilkan kemenangan dalam jihad itu orang kan merasa dapat gonimah, itu ada kebahagiaan, tapi kan harus ada sakitnya, ada kemudian berperang mengeluarkan tenaga, bahkan mungkin tertebas segala macam, kan ada resiko-resiko yang diambil. Itu ada jihad fisabilillah. Nah, jihadnya kita tuh di rumah gitu. Jihadnya artinya di dalam membentuk keluarga kita, bagaimana bisa harmonis, bagaimana senantiasa indah, bagaimana senantiasa bahagia. Itu kan mungkin ada perjuangan-perjuangan yang kita harus lakukan yang bukan pakai pedang, tapi ya menahan marah, menerima sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Makanya ketika kita sudah punya ultimate goal kita adalah bagaimana kita membentuk keluarga ini menjadi satu ladang jihad kita bersiap untuk bisa menghadapi resikonya. Apa resiko yang mungkin kita hadapi? Yang pertama adalah karena kita memang niatnya lillah, ketika ada sesuatu yang tidak pas di pasangan kita, ya kita kata menganggap memang itu adalah satu yang harus kita hadapi, sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin tidak enak. Ya, jadi ketika kita sudah siap dengan itu, kita berharap bahwa ya memang tidak semua yang di jihad itu semua berbunga, ada tidak enaknya, tapi yakin bahwa itu semuanya akan berbuah manis ya, seperti itu. Ya. Nah, ketika maka penting bagi kita mengetahui pola komunikasi antara laki-laki dengan wanita ya. Wanita dianugerahi oleh Allah kecerdasan linguistik yang sangat tinggi ya. Jadi wanita itu satu hari itu dia mesti mengeluarkan 21.000 kata sampai 48.000 kata satu hari. Sedangkan laki-laki itu hanya sekitar 7.000. Jadi makanya kalau dia mungkin di kantor udah habis 7.000, sampai rumah udah habis jatahnya. Itu udah nggak ngomong lagi, diam aja. Udah habis jatahnya. Tapi kalau perempuan itu kalau dia masih ngomong berarti masih belum marah. Nah, tapi kalau udah ditanya nggak keluar ngomongnya pendek-pendek, itu berarti udah marah beneran ya, seperti itu. Jadi kalau aslinya tuh dia akan ngomong banyak gitu. Seperti itu. Jadi memang fitrahnya dia harus mengeluarkan ya, harus mengeluarkan kata. Nah, makanya itu dibantu dengan zikir ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah bayangkan kalau kita harus mengeluarkan 21.000 kata sampai 48.000, kalau kita belum berzikir kan kita semua tuh wah anak baru sampai itu panjang gitu. Tapi kalau kita misalnya ini udah habis tilawah 3 juz misalnya. 3 juz, kan apa yang kita rasakan? Udah capek mulut kita. Udah capek udah deh. Nah, jadi itu salah satu trik juga kalau kita itu buat translasi, kita harus banyak lisan karena memang kita di fitrah itu harus digunakan gitu. Dibanyakin dulu, udah buat zikir udah apa namanya stok atau kebutuhannya sudah tercukupi, paling enggak ada gitu ya, jadi seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu memang cenderung sedikit. Nah, kemudian kalau kita juga harus memahami kalau laki-laki itu kalau dia punya masalah itu dia diam ya, kemudian memikirkan masalahnya sendiri. Kalau perempuan tidak, dia curhat. Nah, curhat ya. Jadi walaupun mungkin temannya itu tidak bisa memberikan solusi, tapi dengan mengeluarkan kata-kata itu dia sudah menjadikan jalan ladangnya gitu. Jadi kita jangan pernah berharap misalnya kalau suami kita ada masalah, kenapa sih Mas kok nggak mau cerita, Mas nggak percaya sama aku ya, misalnya begitu ya. Bukan berarti dia memang menyimpan, kemudian nanti diselesaikan sendiri, dia merasa bahwa ketika bisa menyelesaikan itu sangat berharga bagi seorang laki-laki ya, seperti itu ya.
Nah, kemudian ketika kita melihat dalam surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ini sangat menarik kan, surat Ar-Rum ayat 21 yang kita sudah hafal. Coba siapa yang tahu ya, apa bedanya ya? Ada kata di situ sakinah, nah, ada sakinah, jangan bilang sakinah. Ada mungkin pernah dengar kata mutmainnah, ya. Nah, apa? Siapa yang bisa tahu apa bedanya sakinah dengan mutmainnah? Atau apa sih artinya sakinah? Kenapa kalau kita di surat Al-Fajr kan ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya ada mutmainnah, tenang juga. Tapi kalau di sini sakinah, ketenangan juga. Apa bedanya? Kenapa nggak pakai mutmainnah? Ada yang mau jawab? Ya. Kalau belum saya coba jawab. Iya, silakan Mbak Rahma. Kalau mutmainnah itu kayak di surat Al-Fajr kan jiwa-jiwa yang tenang, jadi jiwanya manusia gitu. Kalau sakinah itu ketenangan jiwa dan raga, itu ketenangan yang diperoleh dari suami istri, harmonisasi suami istri. Ya, bagus Mbak Rahma. Dan boleh tambahkan setelah menghadapi masalah. Jadi sakinah itu ketenangan yang diperoleh setelah ada masalah, gitu. Berhasil menyelesaikan masalah itu sakinah. Nah, jadi terutama di rumah tangga. Jadi ketika mengalami ketenangan, ketika setelah mengalami masalah kemudian mendapat ketenangan itu ada sakinah, ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam keluarga digunakannya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mawaddah itu sesuatu yang sifatnya physically, ya. Ya mungkin awalnya suami kita mungkin ganteng atau dia masih bergagas segala macam, itu masih mawaddah, sifatnya physically. Tapi nanti sudah bertambah usia kan, kayak kemarin kan kalau zaman sekarang ini kita udah, kalau di saya tuh udah bukan nikah ya, tapi menikahkan ya kan, udah ketemu temen itu udah beda-beda kan, udah suaminya udah putih, ada yang udah gini kan udah berbeda, udah apa namanya, secara usia udah mulai berubah ya, tampilan udah kulit juga udah nggak kenceng lagi kan. Nah itu apa yang bisa melanggengkan gitu ya. Jadi pas kita lihat udah semuanya itu udah menikahkan tuh udah ada perubahan secara fisik, ada perubahan. Walaupun kita berusaha nanti bagaimana perubahannya tidak mencolok ya. Berubah boleh tapi nggak boleh mencolok, kalau bisa nggak mencolok ya. Kalau mencolok sakit ya, kan dicolok sakit. Jadi ada perubahan. Nah, jadi tapi kalau mawadah itu awalnya mawadah, ada karena kecintaan karena fisik, kemudian nanti rahmah itu adalah kecintaan yang non fisik, ya rahmah. Nah, jadi bahagia. Jadi gimana walaupun sudah mungkin kalau bahasa kita nini kakek, tapi tetap romantis dan apa ya sudah. Jadi itu karena ada memang rahmah. Nah, kemudian juga di surat, kalau kita lihat ya di surat Al-Muzammil ya. Ini bagaimana kita mewujudkan harmonisasi, kita melihat di surat Al-Muzammil. Ada kan ketika Rasulullah itu mengalami suatu goncangan ya ketika menerima wahyu, kemudian Rasulullah bertemu dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, mungkin saya ini sudah ditinggalkan Tuhan saya begini. Terus kata Khadijah apa? Dia mengatakan, tidak mungkin karena kamu ini adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa begini. Itu apa maksudnya? Jadi ketika suami punya masalah, ya ketika kita membentuk harmonisasi ini, ketika ketemu istri, itu istrinya bisa memberikan solusi. Ya. Jadi enggak, ya iya sih Mas, mungkin Mas kayak gitu sih, jadi gitu tambah runyem gitu ya. Jadi ketika ada jadi istri mengatakan ketika ketemu istri itu Mas baru ngelihat tuh masalah udah berkurang gitu. Ya. Jadi kita ingat ya tungkahul mar'atu li arba'an, kita hafal banget ya sebelum nikah itu kan wanita tuh dinikahi itu kan karena li jamaliha wali maliha wali diniha wali nasabiha. Faswar bijatidin fadiwat. Jadi wanita itu kan dinikahi karena kecantikannya, nasabnya, keturunannya, ya kemudian hartanya dan agamanya. Nah, ciri wanita solihah itu ada ida nazorta sarotka. Itu yang penting bagi kita. Jika dia melihat kamu,
akan menyenangkan. Nah, ini kita harus bagaimana kita tuh kalau dilihat suami tuh menyenangkan gitu loh. Jadi jihadnya kita adalah bagaimana tampilan kita tuh sarotka. Jadi kalau dia idan nazurta sarotka. Jadi kalau kamu melihat dia menyenangkan. Jadi kita ini jihadnya kita adalah bagaimana kita bisa menjadi solution. Salah satunya baru dilihat dari berarti apa aja yang bisa membuat faktor itu menyenangkan. Yang pertama sudah pasti wajah, ya. Wajah, tampilan wajah kita itu ya harus menyenangkan. Seumek apapun di rumah kita, umek bahasanya apa ya? Umek tuh udah cucian mungkin ya, hujan nggak banyak yang nggak kering, terus tumpukan gosokan mungkin, terus cucian piring, berapa segala macam udah banyak gitu ya, pembantu kamar segala macam udah. Tapi ketika itu adalah harus sarotka. Jadi harus jihadnya kita ada idan nazarta sarotka. Jika kamu melihatnya dia menyenangkan. Yang kedua ada pasti dari suara ya, ada suara. Al-Quran juga menggunakan kata libas, ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahum. Jadi penggunaan kata libas itu pakaian. Sekarang apa sih fungsinya pakaian? Fungsinya pakaian apa? Ibu-ibu gimana kalau kita nggak berpakaian? Nggak kan? Kita menutup apa? Malu, ada sesuatu kan banyak yang fungsi pakaian. Meningkat pertama apa ya, menutupi semua aurat, sesuatu yang tidak pantas dilihat ya. Kemudian apa, menutupi kekurangan, menutupi aib ya. Kemudian bisa menampilkan sesuatu yang indah dengan pakaian ya. Jadi libas. Yang dua-duanya pakaian itu kan enak, yang enak kan nggak terlalu sempit dan yang pas gitu. Jadi antum libasulahum jadi suami pasangan kayak bagi istri juga pasangan bagi suami. Ya. Jadi bagaimana ketika pakaian itu kan menghindari kita dari sengatan, ya, kemudian menghangatkan, mungkin banyak, kemudian mempercantik diri. Coba kalau orang nggak pakai pakaian kan jadi nggak cantik, cantik-cantik nggak pakaian kan gila. Jadi mempercantik diri. Jadi semua itu, nah fungsi itulah yang diharapkan ketika kita menjadi suami istri, ya, seperti itu ya. Nah, tentu kita pengen dong bagaimana kita bisa mewujudkan ini. Jadi setiap tema pasti ada kosakatanya. Ya, dalam biologi ada kosakatanya, dalam fikih ada kosakata. Nah, dalam harmonisasi keluarga juga ada kosakatanya. Nah, saya pengen ya dari kosakata yang boleh disiapkan pulpen sama bukunya ya. Jadi saya akan ungkapkan kosakatanya. Nah, dari kosakata yang ada, coba activity-nya apa? Kira-kira kegiatannya apa yang menggambarkan kosakata ini? Ya. Yang pertama, kosakatanya adalah kemesraan. Ya, jadi kira-kira kalau kemesraan activity-nya apa? Ya. Udah? Yang kedua adalah romantis. Dua, romantis. Yang ketiga adalah membahagiakan. Membahagiakan pasangan. Nah, dari 3 kosakata ini, saya pengen masing-masing ya, saya kasih waktu ya sekitar 2 menit ya. Kira-kira apa sih yang menggambarkan sebuah perbuatan, kegiatan yang menggambarkan kosakata tadi? Ya, kalau romantis itu kayak mana? Misalnya contoh-contohnya ya. Jadi boleh disiapkan dulu mulai dari sekarang. Silahkan. Nanti saya akan tanya ya.
1 menit lagi ya. Nanti saya tanya bergilir ya. Jadi oke ya. Sekarang saya ke Mbak Rini ya. Jadi nanti yang boleh sama ya. Tadi kosakata yang pertama apa? Yang saya minta apa? Mbak Rini? Kemesraan. Kemesraan. Ya. Oke, Mbak Rini, dari kosakata kemesraan kira-kira aktivitinya apa, Mbak Rin? Ya Ustadz, ya Ustazah, Bu Rini Apriantini ya? Iya. Oke. Kalau saya ngedengar kata kemesraan, aktivitinya pegangan tangan. Pegangan tangan. Oke, sekarang Rini Afrianti. Kalau kemesraan apa aktivitinya? Ya itu tadi kalau kemesraan pegangan tangan. Kalau sip ya. yang kedua apa tadi Ustazah? Satu-satu. Jadi satu orang satu ya. Apa? Pegangan tangan lah. Pegangan tangan. Kalau Naila Azimi Utama, kemesraan apa aktivitinya? Saling bercanda. Saling bercanda. Kalau Adel? Bagaimana Adel? Bergandengan tangan. Tadi bergandengan tangan udah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Kemesraan. Apa ya? Menghabiskan waktu bersama. Habiskan mesraan ya. Boleh lah ya. Kafe ya. Aisyah. Silakan Aisyah. Gambaran kemesraan menurut Aisyah apa? Bu Aisyah nih ya. Aisyah siapa nih? Mute-nya. Oke, kita ke Bu Ana Yuliwati dulu. Tadi udah disebutin Ustazah. Apa? Itu yang bercanda sama pasangan, apalagi mengingat masa lalu gitu, biasa apa jadi seneng kayaknya gitu. Gitu ya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang ada nggak yang nggak sama yang mau nambahin untuk activity pertama kemesraan? Bu Eka kayaknya Ustazah. Eka apa Bu Eka? Kalau saya kalau lagi masak gitu biasanya suka dipeluk-peluk, suka dicium-cium. Nggak jadi masak itu mah. Ya, bagus itu activity ya. Ya, bagus. Siapa lagi yang nggak sama? Mbak Elmi ya? Iya. Kalau saya mesra with time kita malah touring, Bu. Biasanya kadang ya? karena suami suka motoran, ya kemana misalnya puncak atau apa. Oh, gitu ya. Baik, alhamdulillah bagus Elmi. Satu lagi, siapa lagi? Minum bergantian 1 gelas, Bu. Bergantian 1 gelas ya, sip. Itu mah irit, Mbak Dwi. Ya, seperti Rasulullah. Itu mah irit itu mah. Makan 1 piring berdua. Ya, 1 piring berdua. Oke ya. Irit itu mah irit. Iya, oke. Sekarang kosakata kedua. Saya tadi kosakata kedua kalau romantis ya. Ya, siapa yang mau ngasih activity untuk kosakata kedua? Silakan. Mbak Delvi? Saya, Bu. Ya, silakan. Romantis buat saya misalnya suka memuji entah itu masakan atau penampilan, kadang panggilan sayang atau menanyakan kabar lewat WA atau apa gitu. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Siapa lagi? Mbak Istin?
Kalau kemesraannya Iya. deket-deketan gitu Bu, biasanya Deket-deketan. sambil masak dibantuin, kita saling berdekatan gitu. Ya, bagus Kurang ya, lebih. berdekat. Ya, bagus, Bu Istin. Siapa lagi? Mento siapa nih Mento? Al-Azhar. Saya Iya. Mas di itu kalau berjalan digandeng. Berjalan gandeng ya. Seberang di jalan digandeng. Ya. Katanya ada dua nih, kalau lagi ke mall tuh harus diganteng, selain romantis jadi ekonomis katanya. Nggak pergi kemana-mana ya, nggak ngabisin. Ya, bagus. Ada lagi kosakata romantis, aktivitinya silakan. Ngajak dinner kali ya, Bu? Ngajak dinner, ya dinner bareng. Siapa lagi? Beliin baju di all shop. Baju di all shop romantis ya. Siapa? Siapa lagi yang romantis? Pijitin kakinya. Pijitin kakinya. Ya, pijitin kakinya romantis ya. Apalagi? Isi Shopee Pay kita, Ustazah. Jadi romantis banget. Aku juga mau dong Mbak Rini. Suka begitu, pura-pura ini bagus deh. Oh mau diisiin, gitu tuh romantis. Gitu ya. Boleh nih ditiru nih. Boleh. Iya. Tiba-tiba check outin keranjang kita ya. Bener, aku sering. Iya, bagus ya. Nah sekarang membahagiakan pasangan. Siapa yang mau aktivitinya membahagiakan pasangan? Silakan. Gitu ya. Gavin gimana nih? Siapa nih? Membahagiakan pasangan menurut yang ada namanya Gavin? Membahagiakan pasangan itu, maaf ya Bu, enggak bisa. Membahagiakan pasangan tuh ya saling mensupport, memberi perhatian satu sama lain, saling berbagi. Gitu. Ya, bagus. Siapa lagi yang belum? Kak Istin tuh raise hand. Mbak Istin gimana membahagiakan pasangannya, Mbak Istin? Mungkin memberikan sesuatu yang sebelum dia minta, tapi kita merasa bahwa oh kayaknya dia butuh ini deh. Terus kita kasih dia itu sebelum dia minta, kita sudah menyiapkan untuk dia itu. Apa aja sih? Mungkin itu salah satunya ya. Salah satunya. Bagus. Siapa lagi yang belum? Silakan. Saya mendukung hobinya. Itu kalau dia hobinya didukung tuh kayaknya berbinar-binar, walaupun kita sebenarnya nggak suka-suka amat, tapi akhirnya jadi seneng juga karena ngelihat dia seneng, akhirnya kita bahagia juga. Gitu. Mendukung keputusannya atau ya keinginannya ya. Apa gitu. Ya, gitu. Bagus. Siapa lagi? Ibu, kalau lagi hari libur, jadi kalau lagi libur ngapain? Ditemenin gitu, nggak kemana-mana gitu. Menemani ya. Bagus. Siapa lagi? Mbak Dian belum, Mbak Dian. Saya sekata. Saya sekata. Diajak mudik, Bu. Ya. Siapa lagi yang belum nih? Ada banyak nih, Ida Winarsi, Viola. Melayani. Melayani, ya. Bagus ya. Ada lagi? Guntingin kukunya, Bu. Guntingan kukunya, ya. Bagus. Siapa lagi? Yang unik-unik? Akur dengan ibu mertua, Bu. Akur dengan ibu mertua, ya. Masalah. Siapa lagi? Ngecatin rambutnya, Bu Ustazah. Oh, ngecatin rambut ya. Ngecatin rambut. Siapa lagi? Facial bareng-bareng aja sekalian. Apa facial bareng ya? Ya. Baik ya. Jadi dari kita punya kosakata ketika pasangan kita ini adalah ladang pahala bagi kita dan surganya kita ya. Jadi
Sehingga kita akan berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan namanya juga berjihad, mengeluarkan semua kemampuan kita, kemampuan terbaik kita untuk bisa mewujudkan surganya kita. Dan surga tertinggi kita adalah surga yang sudah Allah siapkan, sudah alhamdulillah kan kita di sini sudah Allah anugerahi pasangan ya. Jadi surganya kita jauh-jauh adalah suami kita, pasangan kita, keluarga kita. Nah, jadi sehingga di antara probability ya, bobot ya, tadi ada bobot kemesraan, bobot romantis, dan membahagiakan pasangan. Ya, bobot tertinggi itu di hubungan suami istri ya. Tidak sudah apa namanya berbagai macam riset ya, bagaimana ketika ada permasalahan itu hubungan suami istri yang masuk adalah secara khusus hubungan biologis itu menjadi satu solusi nilai bobotnya tertinggi ya. Banyak hadis yang mengungkapkan itu, maka memang kita berarti concern juga terhadap masalah ini ya, masalah di hubungan suami istri secara khusus ya. Kenapa? Karena dia bobot tertinggi. Ketika kita kalau nyuci bisa ada yang gantiin ya, fungsi-fungsi yang lain bisa digantikan. Tapi kan fungsi suami istri tidak ada bisa menggantikan. Sehingga ini kita menjadi satu fokus kita juga ya. Bagaimana kita membahagiakan pasangan ya. Ya kalau bahasa sebuah perusahaan kan customer satisfaction-nya tinggi ya. Sehingga kita akan bagaimana berusaha telitinya itu adalah karena memang kita lihatnya kan jihad fisabilillah. Jadi kita tidak apapun yang kita harus lakukan itu adalah dalam rangka kita ingin mendapatkan nilai tertinggi di sisi Allah melalui jalur kita membahagiakan pasangan kita di dalam hubungan suami istri ya. Jadi ya kita mungkin semua sudah tapi kita terus meningkatkan kualitas. Jadi saya pribadi dan kita semua terus belajar, terus meningkatkan kualitas karena memang di situ adalah sumber pahala. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa sih kita seperti itu dapat pahala di sedekah? Kata Rasulullah, bagaimana menurutmu jika dilakukan di tempat yang bukan pada yang halal, apakah dia berdosa? Iya ya, Rasulullah, dosanya besar, berarti pahalanya juga besar. Ya, jadi kita harus membuat ya, jadi harmonisasi itu tertinggi bobotnya di situ. Baik dari secara quality time dan quantity ya, tetap ada dua, tetap ada frekuensi dan ada kualitas gitu ya, seperti itu. Tidak menjadi tabu bagi kita bahwa semua kita yang sudah menjadi pasangan harus meningkatkan skill, meningkatkan semua effort kita untuk membahagiakan pasangan, terutama di service itu bobotnya tertinggi ya, bobotnya tertinggi. Dan begitu kita tentu akan berusaha merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya, baik itu perawatan tubuh kita ya, artinya bugar ya, bagaimana kita bisa memiliki karena bugar ya, sehat itu mungkin tapi ada sehat ada bugar ya. Kita sehat tapi tidak bugar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa maka ketika kita punya satu goal, maka kita akan merunut itu. Maka kita kemudian di perawatan tubuh kita, kulit kita, perawatan olahraga kita supaya menghasilkan sesuatu yang jadi di badan kita itu enak ya. Jadi karena kalau mungkin kita di rumah sudah bergerak tapi akan berbeda ya. Jadi itu satu yang memang kita harus juga penuhi hal itu. Karena kita mungkin merawat kulit ya, pasti ketika ibu-ibu suka merawat ya, ada tanaman, pasti kan ada bedanya antara yang terawat dan tanaman yang tidak terawat. Perawatan mungkin simpel, tapi kan butuh keinginan. Jadi ketika kita setelah ada keinginan, kemauan untuk kita bisa merawat apa yang sudah Allah anugerahkan. Ya. Jadi dirawat kemudian. Jadi kita bisa menampilkan semua apa sih poin-poin yang kita pasti akan bisa berpikir kreatif mungkin dari sisi mana-mana saja yang bisa menghasilkan harmonisasi ya, seperti itu ya. Jadi sentuhan itu sangat disarankan sekali ya. Jadi ketika kita banyak sekali ada transfer energi dan juga berpahala ya, memandang pasangan ya,
Kan kalau di sinetron itu kalau kita lihat kalau tatap-tatapan gitu ya, padahal kan itu nggak pas gitu. Tapi ketika kita kenapa nggak, misalnya coba belajar tatap-tatapan itu kan mungkin malu segala macam lucu, tapi ya itu bisa dilakukan ya. Kemudian ya tadi ya beri jadi ketika kita sudah punya niat untuk menjadikan nilai, kita akan punya kreativitas dalam hal itu. Ya macam-macam ya, bisa kecupan ringan atau apa namanya tadi ya sudah berkata. Jadi ada banyak hal yang memang kita bangun gitu, karena ini adalah sebuah apa ya, jadi memang romantis sehingga bukan kesannya itu bukan hanya punya anak beberapa gitu atau biasa aja gitu, tapi ditumbuhkan suasana-suasana yang selalu baru gitu, ada sesuatu ya, ya mungkin ya biasa mungkin jalan berdua, pilih tempat yang romantis mungkin makan bersama. Jadi ada sesuatu mencoba berkreativitas dalam hal itu. Ya, jadi kemudian juga tata letak mungkin di rumah ya, sampai penting juga bagi kita untuk menghadirkan harmonisasi itu menghadirkan suasana rumah yang enak ya. Mungkin ada yang sudah bagus ya. Jangan sampai kita ke rumahnya itu mungkin apa ya, smelly misalnya, nggak wanginya nggak pas misalnya. Jadi kita terutama misalnya tempat tidur ya, tempat tidur ada sangat privasi, bagaimana kita bisa menghadirkan suasananya walaupun seperti biasa tapi benar-benar kayak suasana hotel di kamar kita, artinya bersih segala macam enak ya, menghasilkan seperti itu ya. Kemudian jadi tempat-tempat yang kemudian juga Rasulullah mengatakan juga di makanan ya kan, apakah makanan ya, makanan bisa kita apa namanya, memang kalaupun ada orang yang memang dianugerahi pintar masak misalnya, bisa dari makanan. Ada yang dianugerahi dari dia cara menata rumahnya. Ketika dia masak, yang penting dia bisa menemani saya makan segala macam dengan makanan. Nah, jadi memang ada dari makanan, ada dari pakaian ya, pakaian segala macam. Semuanya itu diatur ya. Tampilan ya, tampilan di rumah supaya apa? Memang ya kita ketika kita pengen menghadirkan suasana surga di rumah kita, hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan romantisme, menimbulkan harmonisasi itu kita terus tingkatkan baik secara quality, kemudian kita terus belajar, terus meningkatkan nilai-nilai terbaik. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita apa namanya, meningkatkan bagaimana kita sholat khusyuk, tapi kita bagaimana kepuasan pasangan kita, kemudian kebahagiaan pasangan kita, seolah bagaimana ketika Rasulullah itu kok kayaknya beruntung banget sampai tidak apa ya, seolah Khadijah sudah meninggal itu sampai masih bisa membuat cemburu Aisyah gitu. Itu kan betapa kok bisa kayak gitu ya, karena Khadijah tuh totally gitu di dalam menyerahkan semua yang bisa untuk Rasul gitu sama badan. Jadi kita juga bagaimana berusaha untuk bisa mengeluarkan semua yang dimiliki, semua itu untuk bisa membahagiakan Rasulullah SAW. Jadi dari situ kita bisa belajar ya. Saya banyak di saya pribadi dan kita semua. Jadi ini ladang jihad kita yang sudah Allah berikan. Bagaimanapun tadi ya, apakah kita masuk yang imro'ah atau yang zauj, yang sudah jadi zauj, tapi semuanya proses. Jadi ketika kalau kita menuntut, misalnya begini, ada satu kegiatan disuruh mengambil balon namanya sendiri. Wow, jadi nggak ada yang dapat kan? Oh, mana gitu. Ini pecah semua, nggak ada yang dapat. Ini sekarang diganti. Sekarang silahkan kalian berikan balon yang ada namanya kepada orang yang ada di balon itu ada namanya. Jadi semua nyari ini buat kamu, ini balon kamu, ini balon kamu, ini semuanya dapat balonnya. Apa perbedaannya? Padahal kan sama, tadi balonnya juga ada namanya. Ketika kita fokusnya sama diri kita sendiri, ini kita mana ada punya saya, mana pecah semua. Tapi ketika fokusnya ke orang lain, ternyata itu menjadi semuanya bisa dapat, semuanya bahagia. Jadi ketika misalnya kita kok saya sih yang dituntut, kok saya yang harus menuntut orang lain, ingat ketika kita kalau kita coba ibu-ibu sekarang hirup ya, sekarang kita hirup udara. Saya hitung sampai berapa detik ya. Coba hirup. Hirup. Jangan dikeluarkan hirupnya terus. Jangan dikeluarkan.
Gimana? Susah kan? Harus sekali silakan. Gimana kalau kita hanya menghirup aja, maunya ngambil aja, nggak mau ngelepasin, nggak mau ngeluarin. Sakit ya, karena kita maunya fokus kita kan mau ngambil semuanya buat diri saya, kan bisa harus dikeluarkan. Ya, kan coba kalau kita coba menghirup aja nggak ngeluarin, nah gitu ya, berat banget ya. Itu artinya kalau kita fokusnya hanya kepada diri kita, jadi berat. Seperti kita bernafas tapi tidak mau mengeluarkan. Nah, ketika kita mengeluarkan ke orang lain, fokusnya ke orang lain, nah makanya itu kan menjadi, jadi kita merasa lebih enak gitu. Jadi justru kebahagiaan kita ketika kebahagiaan orang lain. Di sini ada kebahagiaan pasangan kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya fokus yang jelas ya bahwa ini adalah, oh ya ini adalah jihad saya. Oh ini adalah surganya saya. Oh yang namanya jihad itu tidak bertabur bunga, bertabur bintang, cahaya bintang, tapi ada liku-likunya. Jadi siap, ketika siap, jadi kemudian apa ya action saya? Oh saya mau meningkatkan. Jadi kita punya kreativitas, ya mungkin siapa di sini yang apa namanya udah sering kata-kata yang sering diungkapkan ya, walaupun mungkin kelihatannya lucu, mungkin ngomongnya sambil ketawa-ketawa, aku cinta kamu, sayang aku cinta kamu, tapi mungkin, nah tapi itu harus sering diungkapkan ya. Jadi panggilan mungkin jadi kita akan berkreativitas di dalam hal-hal yang bisa terus menambahkan kebahagiaan dan harmonisasi dan kemesraan. Jadi selalu berpikir, selalu punya ide-ide baru, selalu melihat dari apa yang harus saya perbaiki. Jadi ketika kreativitas juga seperti itu, timbul kenapa? Karena ada keinginan untuk kita membentuk ya. Jadi bobot tertinggi adalah di pasangan suami istri, kemudian baru nanti yang romantisme dan yang lain ya 25-25 sehingga bisa mencapai 100% ya. Nah dari situ ketika kita ketika kita fokusnya kepada itu, insya Allah kalaupun belum berbalas katakan ya, masih biasa aja, masih insya Allah dengan ibaratnya kalau ketika Imam Hajar Asqalani, kenapa disebut Ibnu Hajar, padahal kan namanya Ibnu Hajar itu anaknya Batu. Batu emang punya anak, kan nggak ada Batu punya anak, tapi kan ketika dia melihat, dia udah putus asa, dia tuh belajar nggak masuk-masuk gitu, akhirnya udahlah saya pulang aja lah, udah kayaknya memang otaknya bebel istilahnya gitu ya. Nah ketika di jalanan itu kemudian dia melihat ada satu lubang ketika cuma ditetesin setetes tapi kemudian kok bisa membentuk cekungan gitu, dia bilang ini batu aja bisa kayak gini ya, masa pasti otak saya ini nggak lebih itulah daripada batu nih, lebih keras gitu. Karena dia balik, nah, kan disebutnya Ibnu Hajar, jadi anaknya Batu karena dia mengambil ibrah dari batu itu. Ya kan pasti suami kita nggak lebih dari batu ya. Ketika mungkin dia masih tetap keras nanti kan lama-lama ada hati yang bisa mencair mungkin atau menjadi lebih hangat. Ya. Nah, jadi yang penting dari kitanya. Ya, jadi kita yang berusaha seperti ketika kita tadi ya bernafas mengeluarkan itu, ketika kita fokus terus orang lain, insya Allah kita akan mendapatkannya ya seperti itu. Jadi dan ini juga akan memberikan kebahagiaan. Jadi kalau dari garis muka ya, misalnya ada kalau dari penelitian tuh ya boleh dibilang kecantikan itu atau itu tergantung dari suami, maksudnya apa? Jadi kebahagiaan yang ditimbulkan itu akan nampak di raut wajah. Ya, akan menampakkan, jadi menambah keindahan wajah kita tuh dari kebahagiaan yang timbul di dalam harmonisasi suami istri. Itu akan menambah. Jadi bagaimanapun muka kita misalnya udah bagus banget, udah kinclong banget, glowing banget, tapi kalau nggak bahagia itu kan kelihatan. Jadi tatapan itu tidak bisa. Muka itu adalah satu memang dari wujuhu yauma idzin na'imah. Hari ini yang mukanya berseri-seri, wujudnya menekas ya, mukanya tertunduk. Nah, itu semuanya muka. Nah, muka itu tampilan kita. Nah, jadi makanya, nah ketika kita ada memang kebahagiaan terus kita hadirkan, kita mudah-mudahan itu akan membentuk di wajah kita. Sehingga ketika kita keluar pun itu akan bisa memberikan pancaran energi positif kepada orang-orang yang melihat kita. Jadi kalau saya itu yang kita harus selalu bangun ya. Komunikasi ketika kita kan biasanya ibu-ibu kalimatnya itu kalimat tidak langsung ya. Misalnya begini, ada seorang istri
Mas lapar nggak? Enggak, aku belum lapar. Tapi kemudian terus saja jalan. Udah lapar belum Mas? Belum, aku belum lapar gitu. Padahal maksudnya istrinya itu aku lapar, aku mau makan sekarang. Tapi kan kadang-kadang nggak langsung gitu. Ngomongnya tuh nggak langsung, muter gitu. Mas, ini aku masih masak nih, anak-anak belum dijemput. Terus mungkin kita emang kenapa? Terus gimana ya? Itu kan maunya kita ya saya jemput, gitu. Kamu jemput atau apa. Jadi, nah laki-laki bisanya kalimatnya to the point ya. Kalau kita kadang-kadang inginnya suami tahu apa yang kita rasakan dan kita pikirkan gitu. Padahal dia kan tidak bisa menebak ya. Jadi, nah diungkapkan, belajar mengungkapkan, belajar to the point ya. Maksudnya kenapa? Supaya karena cara berpikir laki-laki dengan perempuan berbeda. Sehingga ketika kita bukan masalahnya tidak cinta, tapi mungkin cara mengungkapkannya yang tidak pas karena ketidaktahuan ilmu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya dari situ kita juga terus berusaha gitu ya di ilmu komunikasi, karena kita kan ingin membangun keluarga ini ketika banyak kebahagiaan yang dihadirkan sehingga kita punya energi positif sehingga kita bisa menapaki jalan-jalan itu lebih mudah ya, seperti itu dibanding ketika banyak tantangan di rumah. Nah, jadi ketika hadir kebahagiaan, hadir kekuatan di dalam rumah itu akan membawa energi yang sangat positif ketika suami kita juga pergi keluar walaupun kayak gimana kalau di rumahnya ibaratnya nih kalau ibu udah makan udah kenyang banget kan kalau udah nggak nafsu lah. Udah kenyang, di rumah udah kenyang, udah mau ditawarin makan pagi udah kenyang, udah kenyang, udah kenyang gitu ya. Nah jadi kenyang lah, dalam arti itu kenyang makan ya. Nah kenyangnya kenyang apa segala macam ketika sudah terpenuhi kebutuhannya maka udah kenyang, nggak ada di luar, gitu. Karena sudah tercukupi apa ya kebutuhan, malah kan kebutuhannya tercukupi maka nggak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ada yang mau kita diskusikan dulu, silakan dan saya lanjutkan. Baik, buka sesi tanya jawabnya Mbak Rahma. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaannya di kolom chat atau komentar. Oke, yang mau silakan ibu-ibu. Ya mau langsung juga nggak apa-apa, silakan. Sambil nunggu yang ngetik. Bu Ustazah nanya boleh, tapi maaf saya nggak bisa liatin muka, maaf. Nggak apa-apa, silakan. Kalau terlalu Nah, siapa nih namanya nih? Nggak kelihatan. Gavin. Ah, Mbak Gavin ya. Bunda Gavin. Iya. Aku tuh orangnya suka caper ya sama suami. Iya. Tapi dia sadar akan kecaperan aku itu gitu loh. Iya. Aku suka yang cari-cari perhatian dia padahal tanpa aku begitu juga dia udah pasti sadar gitu. Cuman aku senang aja bikin dia caper. Itu terlalu berlebihan nggak? Iya. Kayak yang gini, yang depan anak-anak aja aku suka gini, yang kamu tuh sayang aku nggak sih? Terus kayak apa sih kamu nih gitu. Anak-anak udah gitu anakku laki semua Bu. Iya. Bujang aja gini, ih Bunda apaan sih? Gitu. Aku langsung gitu. Emang Bunda nggak boleh nanya gitu sama ayah. Pada ngacir udah. Aku langsung gini, kecendilan apa enggak ya kayak gitu ya? Kayak gitu. Iya. Ya, itu bagus-bagus aja ya. Jadi nanti kalau bisa Bunda Gavin ngomongnya itu tambahin romantisnya, misalnya ngomongnya dan gitu kan kita fokusnya ke orang ya. Kita pengen dia yang gitu. Nah, sekarang kita fokusnya kita yang ngomong begitu, yang sering-sering. Kalau kita kan sering-sering caper, nah kita sering memberikan itu apa yang kita inginkan, misalnya kamu sayang aku enggak. Jadi kita yang bilang, sayang aku cinta kamu banget deh, kamu ganteng banget sih, ya ampun aku beruntung banget deh dapet kamu, misalnya gitu. Jadi terserah. Jadi itu emang sering Bu Ustazah aku yang laku. Maksudnya tuh sebenarnya aku nyindir dia secara tidak langsung, maksudnya biar dia yang ngomong, tapi dia nggak pernah ngomong.
Ya, memang biasanya laki-laki tuh coba aku pengen denger deh. Coba misalnya mungkin berdua, mungkin dia malu ke dia anak-anak. Jadi yang kita lagi berdua, aku pengen denger deh, saya nggak mau aku cinta kamu, coba saya. Kan dia ngomongnya pelan, mungkin nggak kita denger ya. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita misalnya kita pengen apa nih? Kita pengen suami kita mengungkapkan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah kita, aku pengen banget saya ngomong, aku dengerin saya ngomong aku cinta kamu. Coba aku denger saya dengar. Jadi sampai dia ngomong, artinya kita udah mengungkapkan gitu bahwa kita pengen dengar dia ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu, atau memuji, saya muji aku dong saya, atau apa. Jadi kita ungkapkan nggak apa-apa, karena kita laki-laki itu dia berpikir saya udah baik kok, saya cinta kamu, saya udah ngasih uang belanja, saya udah ini udah. Nah, dia tidak, kan laki-laki itu kan to the point. Nah, jadi kita to the point juga di situ. Jadi ketika kita pengen mendengar suami kita mengungkapkan rasa cintanya, suami kita mengungkapkan rasa sayangnya, kita ungkapkan gitu. Kita ungkapkan. Nah, karena dia malu kalau di depan anak-anak, pokoknya kita sering-seringnya yang mungkin kita berdua gitu. Nah, seperti itu ya. Udah Raffi, udah bagus, udah keren banget. Terima kasih Ya, Ustazah. sama-sama. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Saya nanya Ustazah boleh ya? Jadi mungkin memang ada yang tipe-tipe jaim kayak Bunda Gavin gitu, maksudnya biar kita mau ekspresi segimana, dia stay kalem gitu, nggak tetap nggak berkutik gitu, maksudnya nggak ada model-model iya aku juga sayang gitu nggak ada begitu. Nah untuk bersabar dan untuk mengeksplor model-model suami kayak gitu gimana ya Ustazah? Maksudnya ya kita mungkin nggak bisa merubah, tapi kan kita juga kadang-kadang pengen diasikin juga gitu. Iya. Ya udah Ustazah. Ya nggak apa-apa, kita satu-satunya yang bisa kita godain ya suami kita. Jadi digodain, dia apa namanya, kita apa ya, jadi ya berperilaku bagaimana kita mengungkapkan, ada sentuhan-sentuhan, terus kita berkreatif ya, kreatif dalam hal mengungkapkan rasa cinta kita kepada suami dan harapan sebuah kasih sayang, kemesraan itu kita ungkapkan. Jadi kalaupun mungkin dia bukan tipe yang apa namanya bisa dalam waktu cepat, karena mungkin kan dari mungkin didikan, nah mungkin ini kita juga bisa mempersiapkan anak-anak kita ya. Kan mungkin suami kita tuh dulunya dididik, pokoknya namanya laki-laki tuh tugasnya nyari nafkah, ya menghidupi. Jadi begitu, nggak ada apa ya istilahnya tuh bagaimana menyayangi pasangan tuh hampir jarang ada yang dikasih didoktrin di dalam otaknya ya. Doktrinnya mungkin yang laki-laki itu harus kuat, harus menanggung beban keluarga. Jadi sisi-sisi itunya dominan ya, sehingga sisi-sisi yang lainnya tuh belum tumbuh gitu ya. Tapi kalau kita terus memberikan sentuhan, memberikan apa namanya kehangatan, memberikan belayan, artinya sesuatu yang kita coba terus gitu, sampai ya nanti walaupun mungkin nggak langsung mendapatkan respon yang seperti yang kita inginkan, nggak apa-apa. Jadi memang rata-rata suami begitu ya, rata-rata nggak mau ungkapin atau gimana gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada juga yang bilang, nanti kok kalau gampangan nanti kayak cowok-cowok gampangan dong tuh yang kayak gitu. Nah, dia jangan berpikirnya begitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita terus saja sehingga kita, yang penting dia tahu kita diungkapkan, sayang nanti aku pengen juga dong sayang kayak gini, saya nggak apa, diungkapkan aja, diungkapkan. Misalnya aku pengen sayang kalau di rumah tuh ganteng saya, kerja bagus dong saya, apa, jadi diungkapkan apa yang kita pengen dia tuh seperti apa, diungkapkan aja setelah kita itu. Kalaupun dia belum, nggak apa-apa. Jadi karena kita mengetahui bahwa memang ya belum dulunya ya mungkin nggak, istilahnya misalnya orang yang nggak mengenal pacaran sehingga nggak tahu, pokoknya dia berumah tangga, jadi kepala keluarga, jadi sisi-sisi romantismenya nggak tumbuh gitu kan. Beda mungkin orang yang berpacaran dan itu begitu, mungkin dia sisi begitunya yang dominan. Jadi kita memahami itu sehingga kita yang kalau memang kita sudah paham, nggak apa-apa kita bimbing ya, seperti itu. Yang memang rata-rata mayoriti laki-laki juga
tipenya begitu ya. Kalau istilahnya gunung es ya, tapi nggak apa-apa, gunung es kan lama-lama juga bisa cair ya. Bagus, siapa lagi? Oh iya, kalau pelukan mesra dengan pasangan di depan anak boleh ya, yang apa namanya panggil sayang, tapi yang penting sebatas cuman pegangan aja ya. Kalau ciuman ya enggak ya. Cuman di depan anak-anak enggak, tapi berpegangan tangan, suap-suapan boleh ya. Suap-suapan gitu ya. Terus pakaian juga kan kita harus tetap dijaga. Jadi kalau di anak-anak ya normally ya standar pakaian kita kan. Tapi kalau dia di dalam kamar yang berdua baru kita bisa mengeksplor. Tapi kalau di depan anak-anak standar ya standar. Kalau dan anak-anak juga bisa merasakan bahwa orang tuanya itu saling mencintai, saling apa sih misalnya apa colek-colek gitu kan. Ya itu kan sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele ya. Tapi misalnya lagi makan colek dagunya atau apa, itu segala macam kelihatannya sepele-sepele lah, tapi yang kayak gitu-gitulah yang menimbulkan suasana romantisme, tapi apa namanya kalau yang di depan anak kayak gitu. Jadi yang apa namanya pelukan secara pelukan nggak masalah ya, pelukan misalnya duduk berdua duduk kayak di samping mungkin apa namanya dipangku makan dipangku misalnya segala macam. Tapi ya yang apa sebatas itu ya. Bagus, ada lagi? Kalau malu gitu, gimana kiatnya menumbuhkan keberanian untuk mengungkapkan rasa sayang? Ya dicoba ya, coba terus ya. Jadi kita tuh malunya sama orang aja, kalau sama suami udah nggak usah malu-malu ya. Jadi ya pertamanya mungkin malu ketawa-ketawa dulu, gimana saya aku malu banget saya, tapi aku pengen ya udah nggak apa-apa gitu. Terus misalnya kalau di hari ulang tahun terus apa ngirim surat ya terus apa lebih gitulah. Jadi ada apa ya ungkapkan, jadi semua sisi-sisi romantisme itu dieksplor ya bikin misalnya ada terus ada kue love ya kemudian ungkapkan, jadi semua itu kita berlomba-lomba menampilkan itu karena ya memang kita bisa masuk ya kepada suami kita gitu sisi-sisi itu seperti itu ya. Jadi dilawan rasa malunya itu kan orang kalau istilahnya tadinya malu misalnya orang nggak bisa tampil, lama-lama kan ketika dia latihan dia berani tampil, sama kita juga ke pasangan gitu kita malu ya kayak gimana, saya tadinya sayang aku cinta kamu sayang tapi pertama malu gitu, terus lama-lama ya udah digituin di apa namanya yang pakai misalnya SMS, WA tapi pakai bahasa Korea, ini saya gini nanti kan diajarin apa ya artinya aku cinta kamu, tapi bahasa apa, bahasa Jepang, bahasa apa gitu ya gitulah. Jadi dieksplor terus ya untuk bisa ya usah malu lah rugi kita kan karena itu ladang pahala ya. Bolehkah saya agak positif dan pancota ya, jadi harus ya cemburu harus ya, jangan sampai kita misalnya ada tuh kemarin menurut saya suaminya minta izin buat ada temennya boleh nggak bonceng, nggak boleh. Nah, dia bilang boleh bukan sekalian, dia nggak boleh ya, boncengan nggak boleh walaupun satu arah walaupun satu mobil nggak boleh gitu ya. Jadi apa namanya harus ya ya wajar ya kita mungkin lihat-lihat HP suami misalnya apa untuk cek misalnya ya, atau karena cemburu itu ya bagus ya karena kita masih ada rasa sayang pada suami, kan kalau udah nggak cemburu terus bodoh terlalu parah kan. Yang penting kita mesti lihat gitu, yang terlalu apa namanya sampai nggak bisa bergerak misalnya suami kita nggak bisa gitu. Jadi di ini aja tarik ulur, artinya ada saatnya apa sih yang bikin cemburu ini apa? Apakah memang wajar atau memang terlalu over gitu. Jadi lihat, jadi selama itu masih wajar nggak apa-apa, itu memang harus gitu, jangan sampai kita terlalu cuek malah ya. Bagaimana agar keseharian rumah tangga itu senantiasa indah ya. Jadi yang pertama itu kita punya niat. Ya kan tadi ya kita punya dream, kita punya visi, oh ini rumah tangga saya ini mau digimanain. Mau digimanain ini rumah tangga saya supaya indah gitu. Jadi apa sih yang bisa makan indah tuh menurut kita tuh indah tuh kayak gimana? Harapan kita tuh seperti apa?
gambaran yang kita inginkan itu seperti apa. Itu harus kita definisikan, indah itu seperti apa. Kita jalan-jalan berdua, terus gitu, ataukah kita di rumah itu enak, itu didefinisikan. Oh, saya pengen begini, begini. Nah, ketika kita udah ada tuh aktivitas yang kita inginkan, saya tuh pengen suami saya tuh seperti ini, saya harap saya begini. Nah, terus kemudian kita mencoba dulu, kita yang menghadirkan di dalam rumah tangga kita, ya. Jadi kita harus terus berusaha belajar gimana menghadirkan suasana itu indah, romantis, bahagia. Jadi kosakata itu harus hadir di dalam rumah tangga kita, ya, mesra. Jadi bukan apa ya, sekedar masak, makan, terus kemudian apa ya berhubungan, sekedar berhubungan, tapi menjadi seperti ketika berhubungan suami istri itu seperti bertamasya ke tempat ke surga yang tertinggi. Jadi betul-betul menikmati, betul-betul apa namanya, apa ya, beda ya, bukan sekedar memuaskan saya, tapi ada sesuatu yang beda gitu. Jadi, nah itu kita harus hadirkan definisi apa namanya yang tadi kita inginkan, kemudian kita mencoba. Jadi kita harus agresif, kita harus proaktif ya. Jadi jangan menunggu ya, jangan menunggu, tapi kita membuktikan. Cinta itu dibuktikan. Jadi suami kita merasakan nanti. Ya, nanti kalaupun belum berbalas nggak apa-apa, biasanya perlu waktu ya, perlu waktu seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ya, ada pertanyaan lagi? Jadi saya buka yang dari Mbak Istin belum dijawab. Ya, ini saya mau buka ininya yang apa ya? Laki-laki kan banyak menggunakan logika, sedang perempuan lebih menggunakan perasaan. Bagaimana mengharmoniskannya? Iya, mengharmoniskannya. Jadi kita harus kita kalau mengharap ada yang kita ingin sampaikan, kita jangan pakai perasaan, harus pakai logika. Jadi harus kita to the point, ya. Jadi jangan kita berharap suami kita tuh sensitif dengan perasaan kita, tahu dia perasaan kita. Jadi nggak bisa, ya. Jadi kita yang harus ikut ke apa namanya cara berpikirnya. Jadi kita pakai cara berpikir laki-laki, ya. Jadi kita pakai cara berpikir laki-laki, karena kalau laki-laki itu kan logika yang kuat. Jadi kita mau kenapa sih? Pemeliharaan kan ya, Gung ya? Pemeliharaan apa? Kode rekeningnya pemeliharaan kan ya kemarin yang utang. Utang pemeliharaan nih. Host bisa di mute, host. Ya kadang-kadang enggak ya, saya kadang-kadang juga pernah. Jadi kita kalau mengharmoniskannya, jadi ketika kita punya perasaan itu diungkapkan. Ya, jadi jangan dipendam kemudian kita minta suami kita memahami perasaan kita, karena dia kan pakai logika. Jadi saya kalau misalnya itu disampaikan, saya aku pengen tuh kayak gini loh, saya gini-gini, kayak gini. Udah cuma menyampaikan aja, nanti diterima atau nggak diterima ya itu responnya. Jadi itu diungkapkan ya. Jadi jangan meminta suami memahami perasaan. Jadi diungkapkan, setelah diungkapkan baru dia tahu perasaan kita. Jadi gitu ya, belajar mengungkapkan apa yang kita inginkan. Aku tuh maunya tuh saya kalau di rumah tuh pakai baju yang bagus, biar ganteng, gitu. Apalah terserah lah. Pokoknya apa yang kita inginkan tuh sampaikan ya. Kemudian bagaimana mengalah, nggak apa-apa mengalah untuk menang ya. Kita artinya kan mengalah itu nggak salah ya. Mengalah itu nggak berarti kita kalah gitu ya. Kalau kita ngalah kemudian kita dapat banyak kebahagiaan nggak apa-apa gitu ya. Artinya ketika ada soalnya kok kita ada perasaan gak enak ya, kayaknya ada rasa tertekan ya, namanya juga jihad, nggak ada semuanya indah ya, ada rasa nggak tertekannya, ada rasa nggak nyamannya, ada rasa itu. Yang penting ketika kita mengalami itu, kita menyadari, kemudian kita berusaha untuk bagaimana mengatasinya. Kita berpikir, oh kayak begini nih belum bisa nih ya, kayaknya apa ya rasanya kok nggak enak ya. Nah kita sampaikan, aku tuh kok kalau gini nggak enak mas, gitu apa gitu. Ini gini, nanti nggak apa-apa. Yang penting ngomongnya itu pas lagi enak ya. Sentuhan dipegang ya, atau apa ya, sehingga jarak ya. Kalaupun lagi marah jangan terlalu jauh jaraknya ya. Kalau marah tuh kalau bisa masih di dekat kamar, di satu kamar. Dekat, karena apa? Kalau makin jauh tuh energinya makin lemah ya. Makin setannya lebih kuat dominan ya.
Jadi ketika mengalah untuk menang nggak apa-apa ya. Nggak harus kita selalu menang ya. Ya perasaan-perasaan nggak nyaman itu nggak apa-apa lah dinikmatin ya. Dalam rumah tangga itu nggak semuanya indah ya. Kemudian kalau apa? Ada lagi dari Ibu Dwi ini sebenarnya, bagaimana supaya harmonisasi suami istri supaya bisa masuk surga bersama. Sedang suami masih belum mengaji, jadi kadang-kadang belum bisa sejalan dalam hal mendidik anak dengan teladan suami istri. Iya, jadi pelan-pelan, jadi dikit-dikit ya. Jadi dikit aja. Jadi kalau saya pribadi apa misalnya kita misalnya gini, ada nih kita pengen apa ya, misalnya pengen suami kita apa ya visi rumah tangga kita, pengen banget apa ya, misalnya mau ngaji bareng atau kita gimana ya buat kehidupan yang kita tuh kira-kira apa ya. Kita diam dulu, terus tapi kita ajukan dulu, gimana kalau kita sholat tahajud bareng saya 1 minggu sekali aja misalnya, atau kita puasa bareng, atau kita ngaji bareng, atau apa yang kita inginkan dulu. Jadi jangan berapa yang satu aja dulu satu. Ya kita sama. Terus menurut kamu apa yang enaknya apa nih yang bisa kita lakukan gitu, yang buat kita ke anak atau mana. Jadi disampaikan pengen apa atau pengen ngaji bareng bersama-sama, ngaji di mana. Jadi kita sampaikan dulu. Jadi kita sampaikan kalaupun aku nggak gini dulu, ya nggak apa dulu. Nanti sampaikan lagi gitu. Jadi memang tidak semua ya ideal. Misalnya ada yang secara nafkah itu bagus, tapi apa namanya agamanya sedikit. Ada yang agamanya bagus soal segala macam, tapi nafkahnya kurang banget ya. Gitu kan ada, belum ada yang jarang yang semuanya bertemu ya, nafkahnya bagus, kalau duitnya banyak, terus ibadahnya tinggi segala macam itu jarang yang bertemu di keduanya gitu. Ya ketika kita lihat apa nih harapan ibadah atau harapan secara ruhiyah yang ingin kita hadirkan di rumah tangga kita, sedikit-sedikit aja dulu. Yang penting ada kemajuan gitu, nggak stagnan gitu, nggak melulu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada ruhiyahnya, tetap ada tapi walaupun nggak banyak. Terus nanti kalau udah 6 bulan tambah lagi apa satu, setahun mungkin ada 2 kebiasaan baik yang dihasilkan, nanti apalagi gitu. Jadi minta pendapat suami, kemudian kita kalau suami nggak ada pendapat kita ajukan usulnya ya. Boleh nggak boleh mandi bareng nggak kakak dan dedek? Apa gimana maksudnya nih mandi bareng adik dan kakak ya? Anaknya sering nanya kalau Umu sama Abi boleh mandi bareng, kenapa kakak sama dede nggak boleh? Cara gitu ya. Kok bisa tahu ibu bapaknya mandi bareng? Itu juga masih ditanya ya. Iya kalau bisa sih nggak ketahuan kalau mandi bareng ya. Ya ya nggak ketahuan. Memang kalau ya harusnya supaya nggak kelihatan ya. Memang bagusnya sih kalau suami istri kamar mandinya dalam ya. Ada kamar mandi dalam ya, sehingga aktivitas nggak. Tapi kalau sudah memungkinkan ya, misalnya kamar mandinya luar ya, kamar mandi ya harus disampaikan itu hanya untuk suami istri. Nanti kalau sudah besar sudah suami istri. Ya, tapi kalau bisa, kalau memang itu kelihatan keluar di luar ya nggak usah dulu mungkin ya, karena kayak apa namanya nggak privasi, kecuali anak-anak nggak udah tidur apa gitu ya. Jadi ya apa namanya kalau adik kakak nggak boleh, yang nyebel itu hanya suami istri. Jadi nggak apa-apa. Oh jadi di bayangan dia tuh suami istri. Jangan juga salah, misalnya ada pernah misalnya ada sakit takutnya ya. Ada anak ngaji, waktu saya ngajar TPA itu, dia bilang, nggak boleh deket laki-laki loh, kata ibu aku, kalau deket laki-laki nanti bisa hamil gitu. Jadi itu anak umur berapa ya, sekitar 10 tahun lah ngomong kayak gitu. Ya saya ya di satu sisi mungkin ibunya pengen menjaga anaknya ya, tapi kayak gitu juga gitu, artinya di otaknya gitu. Jadi ketika kita ya bilang aja, ketika sudah suami istri misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang itu bisa kelihatan ya nggak usah berarti. Dicari yang sampai kelihatan kita masuk berdua bareng gitu ke kamar mandi misalnya ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana ya Ustazah cara yang tepat untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa membuat suami tersinggung? Misalnya mengungkapkan tidak nyaman karena nanti suami malah marah.
hal yang kita cuma mengungkapkan perasaan supaya suami paham. Oh ya, jadi caranya pakainya yang halus. Aku senang banget, tapi aku lebih senang kalau begini. Jadi bukan, sayang kamu tuh nggak jangan gini, jangan. Jadi akan lebih senang. Jangan, aku senang tapi jangan pakai tapi. Itu kayak diangkat terus dibanting. Jadi aku senang banget deh kalau udah gini. Tapi aku lebih senang kalau begini. Jadi kita nggak bilang gitu, tapi kita cuma aku lebih senang kalau gitu. Jadi oh berarti dia nggak, terus jangan pernah menyalahkan ya. Jadi nggak ada artinya semua orang tuh nggak mau disalahin. Misalkan kita salah, kita mau nggak disalahin, nggak mau. Walaupun kita tahu kita salah, tapi orang nggak mau disalahin. Nggak ada orang mau disalahin, walaupun tahu salah ya. Jadi ketika kita mengungkapkan itu ya kita ungkapkan aja. Jadi bahasa memang kita harus pilih banget bahasa. Bahasa sama kosakata. Jadi kata-kata, intonasi, waktu itu semuanya ya. Cara kelembutan itu udah benar-benar harus dimix banget gitu ya supaya ibaratnya tuh dielus sehingga ngebersihin tapi pakai kapas jadi kan nggak terasa sakit. Tapi membersihkan kotoran, tapi pelan banget supaya nggak pecah. Nah, begitu juga. Jadi kita tetap kasih tahu, tetap gitu, tetap mengungkapkan, tapi caranya tuh pelan banget, halus banget, lembut banget supaya nggak tersinggung. Pilihan katanya. Jadi penting banget kalau diri suami istri itu bukan masalah goal tujuan ya, tapi cara pilihan kata kemudian mengelola itu penting banget ya. Jangan fokus di ujungnya gitu. Misalkan pengen gini, tapi kita harus mikirin banget caranya. Tapi insya Allah bisa. Jadi dicoba aja. Oh kalau begini masih marah. Oh, coba cara gini deh. Yang ini kalau saya ngomong begini marah nih, ke cara yang lain coba. Nanti bisa dicoba ya. Terus apa nih? Apakah berpegangan tangan saat tidur siang itu menggugurkan dosa? Iya, pokoknya kalau kita megang suami kita itu pahala dan bisa menggugurkan dosa ya. Jadi sering-sering pegang, peluk ya, tidur di dada. Jadi pokoknya ada yang romantis ya, pegangan tangan, terus musap-musap ya segala macam itu. Ya bisa ketika suami itu berpahala dan bisa menggugurkan dosa. Jadi nggak hanya tidur ya, kalau bisa kapan aja gitu, sesering mungkin ya, sesering mungkin. Jadi makanya kalau yang LDR sangat tidak dianjurkan ya LDR. Jadi kalau bisa memang ikut ya. Karena harus sesering mungkin kalau interaksi suami istri itu sedekat mungkin sentuhan kulit dengan kulit ya. Terus apa nih yang bagaimana dibaca aja Mbak Rahma kadang-kadang. Ini pertanyaannya udah semua dibaca Ustazah. Dari panitia minta 2 pertanyaan dari Ustazah untuk door prize. Silakan. Iya. Baik, kalau misalnya kita sebutkan ya nama satu sahabat ya, sahabiah ya, yang ceritanya itu dia pinter banget mengatasi masalah ya, karena anaknya meninggal, terus suaminya baru pulang jihad, gitu. Tapi dia nggak langsung, wih anak kita meninggal, enggak gitu. Dia memberikan satu sentuhan yang baik banget sampai akhirnya mereka berhubungan suami istri. Baru setelah itu diceritakan bahwa anak kita sudah kembali. Ya udah dijawab ya. Tadi 2 orang yang ya. Banyak nih ya. Oke sekarang masuk ke direct aja ya. Sekarang kan 2. Saya cari yang lain ya. Saya cari siapa nama istri Rasulullah yang dia karena dia udah tua ya, kemudian dia memberikan jatahnya kepada Aisyah. Langsung aja direct. Atau yang mau jawab di room chat yang paling cepat. Ya, itu udah ada yang Nia ya, Mbak Nia ya. Mbak Nia ya, Musalamah ya.
Terus kemudian ada apa namanya, sebutkan surat berapa, ayat berapa, dulu-duluan aja ya, mengungkapkan tentang contoh single parent yang dalam Al-Quran. Imran ya? Surat Ya, Ali Imran. ayat 33 ya? Aduh, saya lupa lagi. Ya Allah, maaf Ustazah, lupa. Ya udah, ya nggak lupa, ya nggak lupa. Tinggal satu lagi nih, satu lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Ali Imran berapa? Lima bukan ya? Ya, 35 ya. Ali Imran 35. Siapa tuh? Umu Akila. Umu Akila ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Iya. Bagaimana Mbak Rahma? Ya, udah Ustazah. Silakan Udah kembali ya? ke MC Mbak Usna. Ada Ya. Masya Allah, materi yang luar biasa ya. Harmonisasi suami istri. Kalau dari materinya itu tadi kita dengar jihadnya jihadnya istri adalah menyenangkan hati suami ya Bu ya. Kalau dipikir-pikir tuh dari ingat-ingat ya, dari pertama nikah sampai sekarang tuh saya tuh ngerasa lebih suami yang menyenangkan hati saya. Gitu, maksudnya dari romantisnya, kemesraannya, berikan kebahagiaannya, walaupun dari segi harta emang kurang ya, tapi untuk ke romantis, sikap romantisnya, sikap mesrahnya gitu ya. Awal-awal tuh merinding ya loh. Kayak misalkan tiba-tiba mau berangkat kerja dicium dulu, mau kemana aja tuh ya, mau ke masjid atau apa, dia selalu cium kening, pipi, kanan kiri, kan lama-lama merinding Bu awal-awal tuh ya. Masya Allah ya, ternyata itu yang bikin apa, hubungan suami istri itu makin dekat, makin lengket gitu ya. Mungkin dengan adanya kekurangan misalkan yang kita miliki, hubungan itu menjadi lebih erat lagi. Alhamdulillah materi hari ini sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang sekalian yang hadir di sini dapat mendapatkan manfaat dari apa yang Ustazah Diana sampaikan. Selanjutnya tadi apa? Langsung ditutup aja atau gimana ya Bu ya? Foto bersama Mbak Usna. Kenapa Bu? Foto bersama dulu Mbak Usna, dokumentasi. Ya baik Ibu-Ibu, sebelum kita tutup, sebaiknya kita foto bersama. Untuk yang dapat door prize, minta nomor HP-nya. Diinformasikan untuk teman-teman yang di room chat belum mengisi nomor HP dan alamat. Untuk yang dapat door prize itu Umu Akila, Mia, kemudian Nita Rahmawati, Fatma Sari tadi yang pertama kali hadir, terus Umu Helwa. Ya, silakan yang dapat door prize segera menginformasikan nomor HP-nya ya. Gimana? Acaranya ditutup dengan dipimpin oleh Ustazah Wanti atau langsung aja Bu? Boleh doa penutup oleh Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa praktekkan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirkan harmonisasi di rumah tangga kita masing-masing ya. Dan kita bisa menyebarkan virus harmonisasi ya, sehingga kita berharap rumah tangga itu menjadi rumah tangga harmonis ya. Karena kan kita akan sedih kalau rumah tangga tidak harmonis, maka
kita berusaha menghadirkannya dalam diri kita. Dan kita mohon pada Allah dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah anugerahkan kepada kita semua keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ya. Kita beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdana hamda syakirin hamda yuafi ni'ama yukafi mazbidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa qadaitah wa la hajatan min hawaijiduna illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran wasi'an. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلبي لا تشاء من نفسي لا تشبع دعاء لا يسمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على والحمد لله رب العالمين. Jangan beranjak dulu ibu-ibu, mohon bantuannya untuk kita buka kamera dulu ya. Kalau tidak ada uzur syar'i, kita mau foto bersama. Silakan ibu-ibu, mohon bantuannya. Ini ada 3 slide. Slide pertama dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Lanjut ke slide kedua. Bu Enat, Bu Ruki, Bu Astrid, Bu Umi. Jika tidak berhalangan boleh buka kameranya. Baik. Bu Aira, Bu Tari, Bu Juher, Bu Sri Rahayu. Kita foto bersama dulu ya. Baik, ya. Baik, 1, 2, 3, senyum terbaik. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide ketiga. Bu Tanti, Bu Ayu Megawati, Bu Alif Syafiq, Bu Yarma Desi, Bu Rohayani, Bu Aira. Boleh buka kameranya jika tidak ada uzur syar'i. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak Husna, boleh langsung ditutup. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir dan batin ya atas kesalahan dalam sebagai pembawa acara. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah.